Ibu minta salah satu untuk kita dalam doa pembuka. Baik, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Ya Allah yang baik, pada kesempatan ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu setia menjaga, membimbing, dan menuntun kami hingga saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon uluran tangan-Mu untuk menyertai kami dalam seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran tentang kemampuanku terbatas dapat berguna dan bermanfaat kami anak-anak untuk diri sendiri, gereja, bangsa, dan negara ini. Semoga semua doa ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin, Kudus. Bapa dan Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Sebas yang sudah memimpin kami dalam doa. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau menyampaikan dulu, semua sudah hadir ya di dalam kelas. Hadir Ibu. Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Untuk topik atau materi untuk hari ini yaitu kemampuanku terbatas. Ya. Sebelum masuk pada materi, aku mau tanya dulu ya tentang apa yang biasa kalian rasakan. Pernah kalian merasa tidak mampu? Pernahkah kalian merasa tidak mampu melakukan sesuatu? Pernah Ibu Guru. Pernah Ibu. Pernah Ibu Guru. Pernah Ibu. Ya, Pernah Ibu Guru, sering. sering Pernah sekali Ibu ya. Guru. Ya. Ibu juga pernah. Baik. Terus kemudian pada saat itu bagaimana perasaan yang muncul saat ini? Rasa sedih dan kecewa Ibu Guru. Sedih, kecewa, Gelisah. Gelisah bahkan Cemas. sampai juga bisa putus asa. Iya. Baik, sebelumnya kita akan melaju ya pada materi kita tentang kemampuanku terbatas ya. Ibu akan sedikit memberikan materi untuk bekal kita nanti di dalam pembelajaran ini. Keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang. Ya, keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap. Contoh keterbatasan yang sifatnya tetap ya, yaitu kematian. Ya. Semua manusia terbatas pada kemampuannya. Kemudian untuk mempertahankan hidup, manusia tidak selamanya mudah. Dia akan tua, bisa sakit, dan pasti akan mati. Walaupun waktunya bisa berbeda satu dengan yang lain. Kemudian ada juga keterbatasan berupa pada fisik atau jasmani. Contoh badannya cacat, ya,
atau mungkin tidak ada tangan, kaki, atau mata. Kemudian juga ada keterbatasan pada psikis, ya, yaitu dia bisa merasa pemalu, kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba, dan sebagainya. Kemudian keterbatasan dalam hal kemampuan, kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu, tidak menyukai pelajaran agama atau dan sebagainya. Kemudian ada juga keterbatasan dalam penunjang, ya. Kemampuan ekonomi orang tua yang kurang, tidak memiliki peralatan, dan sebagainya. Kemudian ada juga manfaat dari keterbatasan dan juga ada kekurangan dari keterbatasan tersebut. Membuat kita memiliki sikap juga terhadap sikap-sikap, ya, positif terhadap diri sendiri. Sadar bahwa diri bukan makhluk yang sempurna. Membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak menyombongkan diri. Kemudian yang ketiga, membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dilatih. Dan yang keempat, membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki. Kemudian di dalam keterbatasan juga ada sikap-sikap, yaitu yang harus kita miliki, ya, sikap positif dan juga ada sikap negatif. Untuk sikap positifnya, yaitu kita harus bisa menerima dan menyadari tanpa harus menutup-nutupi kekurangan kita. Memberi perhatian secara khusus pada kelemahan untuk diwaspadai, sehingga tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Kemudian bisa menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Contohnya, kalau merasa orang kurang mampu secara ekonomi, maka kita berusaha belajar sebaik mungkin sehingga bisa mendapatkan, kalau sebagai anak-anak siswa-siswi, ya, bisa mendapatkan beasiswa untuk meringankan beban orang tua. Kemudian juga ada sikap negatif, ya. Yang pertama adalah menutupi kekurangan lalu bertindak munafik. Ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian juga tidak puas terhadap diri sendiri, lebih ingin menjadi seperti orang lain. Ada juga sikap yang negatif berikutnya, minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial, kemudian menyalahkan Tuhan, ya. Bisa menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak adil. Baik anak-anak, untuk berikutnya, ya, Ibu tidak menyiapkan video atau gambar, ya, yang menyangkut tentang keterbatasan, tetapi Ibu ada menyiapkan suatu pernyataan, ya, yang mungkin anak-anak juga pernah merasakannya itu, ya, dalam kehidupan saat ini, ya. Ibu akan menyajikan ini, ya. Ada seorang siswa merasa tidak mampu bersaing dalam
hal akademis dan sering merasa minder ketika berada di kelas. Dia mulai berpikir bahwa keterbatasan atau kemampuan intelektualnya akan menghambat masa depannya. Ya. Untuk kita, ya, anak-anak bisa merenungkan bagaimana siswa tersebut dapat menghadapi keterbatasannya dengan menemukan cara untuk tetap berkembang dan mencari potensi yang terbaik. Baik, anak-anak, ada pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan ketika merasa tidak mampu? Ketika kita merasa tidak mampu, biasanya kita melakukan apa? Kemudian, apa situasi atau pengalaman tertentu yang membuat merasa demikian? Kemudian bagaimana perasaan tersebut mempengaruhi diri kita sehari-hari, mungkin di sekolah, di rumah kah, atau di mana saja kita berada. Mungkin pertanyaan ini bisa kita menjawab bersama. Halo. Iya, halo Ibu. Halo. Hai. Hai. Iya, Ibu. Hai. Ya. Mungkin ada sudah dapat jawaban apa yang bisa kita lakukan ketika merasa tidak mampu. Saya Ibu. Baik, Ibu. Baik, adik, anak Lis. Oh, kan? Ya. Yes, ya, Ibu. Teman Yofi, Ibu. Ya, Yofi. Iya, Ibu. Biasanya kalau saya lakukan ketika merasa tidak mampu, saya meminta bantuan teman atau saudara saya untuk membantu saya, Ibu. Benar. Terima kasih. Terima kasih, Yofi. Mungkin ada lagi? Ada Marianus. Marianus siswa. Ada Ibu. Ya. Peserta didik. Ya, baik. Saya biasanya melakukan sesuatu ketika saya tidak bisa melakukannya, bahkan selalu dibantu teman. Salah satunya dibantu oleh Martin, kami tetanggaan, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Marianus. Ya. Saya Ibu. Silakan. Baik Ibu, yang biasa saya lakukan ketika saya merasa tidak mampu, itu saya biasa tidak putus asa Ibu, tapi belajar terus-menerus untuk bisa mampu. Ya, terima kasih, anak. Saya Ibu. Silakan. Apa yang biasa kamu lakukan ketika merasa tidak mampu? Iya, benar. Saya biasa putus asa Ibu, cuman berteman dengan Marianus, lalu di sekolah, mereka dua kan rajin, jadi sering-sering kami belajar sama-sama. Mereka tidak tahu, tanya di saya tidak tahu, tanya lebih. Kakak Bastian juga begitu. Saya biasa cari tahu sumbernya di Kakak Bastian, dan dia paling pintar. Iya, benar. Suka jual orang Terima punya nama. kasih. Iya,
Baik. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau jawaban? Silakan. Iya. Baik anak-anak, untuk membuat kita menjadi kuat ya dalam menjalankan kehidupan kita walaupun kita terbatas, kekurangan ya. Ibu ambil bacaan kitab suci dari 2 Korintus bab 12 ayat 9 sampai dengan 10. Ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama ya, karena ini hanya 2 ayat saja. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Baik. Terima kasih. Mari kita baca sama-sama. Tetapi jawab Tuhan Tuhan Padaku padaku cukuplah kasih karunia-Mu bagimu sebab justru dalam kelemahan kelemahanku aku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih supaya aku atas kelemahanku supaya bermegah atas kelemahanku. karena ini aku senang dan gembira di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di Supaya dalam kuasa kesukaran, Kristus turun di dalam penganiayaan menaungi dan aku. keesokan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Maka aku kuat. Baik, Ibu Selvi matikan milik suara Ibu. Ibu Selvi matikan suara dulu sayang. Ya anak-anak, Ibu maksud Selvi. dari kitab suci ya, teks kitab suci tadi yaitu melalui kisah ini Paulus mau mengakui kelemahannya, namun melihatnya sebagai kesempatan untuk mengandalkan kekuatan ya dan kasih karunia Tuhan. Dalam kelemahan atau kekuatan Tuhan menjadi nyata dan Paulus mengatasi keterbatasan dengan iman yang kuat. Dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan, ya, kita bisa belajar dari Paulus untuk tetap bersyukur, ya, tetap mengucapkan syukur, bukan karena penderitaan itu sendiri, tetapi karena melalui penderitaan tersebut kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya dengan lebih nyata. Baik. Baik anak-anak, ini ada pertanyaan yang Ibu siapkan juga, ya, mungkin dari bacaan tadi ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Paulus terhadap kelemahan dan penderitaan yang dialami oleh Paulus ya. Bagaimana penerapan iman dalam menghadapi kelemahan bisa mengubah cara kita melihat tantangan itu. Mungkin bisa menjawab ya, satu saja yang di atas atau yang kedua juga bisa. Ibu Desi mau jawab, Ibu. Iya, anak Desi yang manis silakan.
Baik, Bu. Saya menjawab yang nomor 2, Ibu. Bagaimana penerapan iman dalam menghadapi kelemahan bisa mengubah cara Anda melihat tantangan. Jadi, saya akan menerapkannya dengan melihat kelemahan itu sebagai suatu tantangan. Dengan mengakui kelemahan saya, jadi saya bisa memupuk kelebihan dan menjadikan kelebihan itu sebagai jalan menuju kesuksesan dan tidak melihat kelemahan sebagai penghalang untuk menuju kesuksesan tersebut. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih untuk adik Desi. Kita tepuk salut dulu, Kak. Tepuk salut. Tepuk salut bisa untuk anak Desi. Bisa, Bu. Iya, Ibu. tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Iya. Terima kasih untuk kita. Ya, Ibu lanjut lagi untuk solusi untuk mengatasi keterbatasan yang kita miliki, ya, yaitu bisa dengan mencari mengembangkan strategi atau mendukung motivasi yang kuat dan iman yang teguh, ya. Kita harus membutuhkan komitmen, ya, untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan cara ini, keterbatasan tidak akan menjadi penghalang atau melainkan menjadi batu loncatan untuk menuju kesuksesan. Baik, anak-anak, untuk tugas hari ini, ya. Untuk tugas hari ini, kita masing-masing, ya, bisa merenungkan atau memikirkan bagaimana mencari moto dalam hidup, ya. Ibu yakin pasti masing-masing siswa punya moto hidupnya masing-masing, ya. Ibu beri kesempatan 5 menit untuk mencari atau memikirkan moto hidup, ya. Ini contoh dari moto hidup yang Ibu dapat, ya, yang Ibu ada berikan ini. Mungkin masing-masing anak-anak juga memiliki moto masing-masing, ya. Ibu kasih contoh, ya, moto yang bisa memberikan kita inspirasi, ya. Keterbatasan adalah peluang untuk menciptakan jalan baru. Ada juga kekuatan sejati terlihat ketika kita mengatasi keterbatasan, ya. Dan yang terakhir, aku mungkin terbatas, tapi impianku tidak. Sudah memiliki moto hidup? Halo? Ya, Ibu. Iya. Ibu. Kalau Ibu memiliki moto yang nomor 3, ya. Aku mungkin terbatas, tapi impianku tidak, ya. Kemampuan terbatas, tetapi impian tetap tidak terbatas, seperti itu. Kalau yang lain, ya, selain Ibu Liskona kayaknya dari tadi suara, ya. Ya, Ibu.
Mungkin Saya Ibu, ada, Ibu. sorry, Saya mungkin Ibu. ada Yosefina Ngutra yang selalu. Iya, Ibu kita pilih moto yang Ibu sudah tentukan atau kita buat moto sendiri, Bu? Buat moto sendiri, sayang, anak manis. Oh iya, moto Ya. saya ora et labora, berdoa dan bekerja, Ibu. Mantap. Tepuk tangan dulu, Kak. Saya Ibu, saya Ibu. Yosefin. Iya. Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Saya Silakan. Ibu. Sebut dulu namanya Ibu, Mas. Banyak antrian ini. Iya. Lydia, oh sorry, Lydia tidak Ibu hadir Desi. ya. Desi. Oh iya Ibu, terima kasih. Saya punya moto Bu, kesuksesan dalam genggamanku, keterbatasan bukan penghalangku. Mantap. Baik. Ada yang lain? Saya, Ibu. Marianus Iya. Seman, motonya aku selalu ada untukmu, kapan dan di mana saja. Coba ulang, kayaknya menarik betul. Itu, Mama, ini moto saya ini memang terduga betul. Aku selalu ada untukmu, kapan dan di mana saja. Pasti kamu nyaman. Mantap. Terima kasih, Marianus. Itu gombal itu Iya. Ibu, itu bukan moto. Iya. Gombal. Itu sudah tahu sih. Iya, bukan moto, Ibu Guru. Kurang ini Iya. Guru. Iya. Ada anak Sebastianus. Janus. Setelah ini Pak Martin dulu, Mama. Iya, Ibu. Baik. Saya Anak punya moto, Sebastianus Ibu. ada? Iya, motonya apa? Hidup adalah perjuangan. Dan perjuangan itu adalah awal dari sebuah kesuksesan. Mantap. Tepuk tangan dulu Kak untuk kita semua yang sudah memberikan masing-masing dengan motonya. Mungkin ada lagi Ibu, sorry anak Liskona ada? Ada Ibu. Iya, Liskona. Ibu. Ya, Ibu saya kemampuanku adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Mantap. Ada Ursula, sekalian Ibu absen ya. Tadi Ibu tidak absen jadi. Hebat Ibu nih. Benar toh? Di Iya. akhir pelajaran. Baik. Ada Ursula? Iya, Ursula tidak ada. Ada Ursula sakit, Octavianus. Bu. Ursula sakit ya. Octavianus ada? Ada, Bu. Iya. Hampir. Hampir. Apa motomu? Baik. Terima kasih anak-anak semua sudah memberikan jawaban atau sudah memberikan moto hidup dalam kehidupan kita ya. Semoga di pelajaran ini ya bisa membantu kita juga ya di dalam hidup kekurangan-kekurangan, keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki tidak menjadi penghalang untuk kita, tetapi itu menjadi patokan dan untuk kita bisa melaju ke tujuan kita masing-masing, yaitu melanjutkan kehidupan kita ini dengan yang melandaskan moto-moto yang sudah ada dalam setiap pribadi kita, ya. Baik anak-anak, demikian untuk pertemuan pembelajaran hari ini, ya. Nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya lagi. Kita akan tutup dengan doa.
Ibu tawarkan ya, kita tutup dengan doa atau kita bernyanyi. Bernyanyi Ibu. Bernyanyi, Bu, bernyanyi. Bernyanyi, Ibu. Bernyanyi, Bu Guru, bernyanyi. Ya, Bernyanyi. kita bernyanyi saja ya. Ya. Ya, Bu. Ada yang Ibu yang mau nyanyi, Ibu yang request nyanyi. lagu atau mengusulkan judul lagunya? Ibu kasih contoh nyanyi lagu apa? Kalau Ibu Yesus kekasih jiwaku. Ya, itu Ya, paling Ibu. baik. Ya Ibu, yang Ya, itu Ibu. serah. Iya, minta maaf ya anak-anak, hari ini Ibu lupa membawa gitar. Sangat lupa sekali. Oh iya. Ya. Yesus kekasih jiwaku. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Kita sama-sama bernyanyi ya. Ya, Yesus Ibu. kekasih jiwaku. Sungguh Dari matahari sampai terbenam. dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. ku angkat lagu Pujian Puji tinggikan namamu Dengan puji Haleluya, Yesus kekasihku. Baik, terima kasih semua. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua. Iya, terima kasih.